Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Ibu. Iya Bu Bidan, makasih Bu. Mari Ibu silahkan duduk. Makasih Bu Bidan. Dari mana Bu kelihatannya capek kayak gini? Iya Bu, tadi ini saya dari rumah, tapi tadi saya ke sini tuh jalan kaki Bu. Jadi lumayan nguras tenaga juga sih Bu, Oh gitu ya tapi Bu. Ya, senyumin aja lah Bu. nih tuh Bu, minum dulu Bu, silahkan buat melepas dahaganya. Oh iya, makasih Bu Bidan, saya minum dulu ya. Ya Ibu, mangga. Makasih Bu Bidan. Iya, sama-sama. Kesini Hmm. sendirian aja Bu? Iya Bu Bidan, kebetulan suami saya lagi kerja Bu, terus anak saya juga sama neneknya, kebetulan ada di rumah neneknya, jadi sama neneknya aja lah di rumah. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau Mm-mm. boleh tahu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Bidan, saya mau konsultasi sama Bu Bidan. Oh, konsultasi. Konsultasi mengenai apa nih ya Bu? Keluhan saya sih Bu Bidan, saya udah nggak haid Ibu 6 bulan yang lalu. Terus saya juga ini Bu, payudaranya suka sakit. Oh, seperti itu ya, Bu. Mhm, Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, Ibu. Saya Bidan mhm. Gianti, di sini saya yang bertugas hari ini. Jadi sebelumnya saya akan mencatat biodata Ibu terlebih dahulu nih ya, Bu, untuk sebagai jadi bahan dokumentasi gitu ya, Ibu. Iya Bu Bidan, silahkan. Ya, jadi boleh tahu nama lengkap Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Paradita Lesmana Bu. Oh iya, Ibu Paradita Lesmana. Oh iya, Ibu Iya. lebih suka dipanggil apa nih, Ibu? Dipanggil Ibu Dita, Mbak Dita, atau Teteh, atau apa gitu? Takutnya nggak sreg gitu sama sama panggilan saya gitu, Bu. Biar Ibunya juga nyaman gitu. Mhm. Dipanggil ini aja Bu, dipanggil Ibu aja, saya mah udah tua, aduh, dipanggil teteh mah nggak cocok. Bu, emang usia Ibu berapa tahun, Ibu? Saya 30 tahun Bu, udah punya 2 anak, nggak cocok Tiga dipanggil puluh teteh mah. tahun, masih muda dong, Bu. Mhm. Awet muda gini wajahnya, fresh kayak gini, Bu. Udah tua Bu, udah kepala 3. Bahagia bahagia terus berarti ya, Ibu selalu cantik dan fresh kayak gini. Alhamdulillah Bu. Ibu alamatnya di mana ya, Bu? Saya di Sukanampa, Bu, yang di kampung belakang, dekat dari Oh, sini. di yang belakang ya? Wah, lumayan ya, Bu. Mhm, Pantesan Ibu tadi datang-datang ngos-ngosan. Lumayan ke sini jalan, hitung-hitung olahraga ya, Ibu. Biar tetap sehat, tetap iya. juga, tetap fresh kayak gitu ya, Bu. Iya, Bu Bidan, bener banget. Capek tapi disenyumin aja lah, dibawa enjoy. Jadi Ibu, baik ya, sebelum kita masuk ke sesi konsultasinya, Ibu, kita kontrak Mhm. waktu terlebih dahulu ya, Ibu. Apakah 30 menit cukup, Ibu? Cukup Bu Bidan, insya Allah. Baik, kalau cukup. Jadi tadi Ibu merasakan mengeluh tidak haid ya, Ibu, dan nyeri pada payudara Ibu, begitu? Mhm, Bu Bidan, betul banget. Kalau itu udah sejak kapan Ibu rasa sakitnya itu, nggak haidnya itu? Sudah dari 6 bulan yang lalu, Bu. Oh, 6 bulan yang lalu sudah tidak haid ya? Lalu Iya, kalau nyeri pada payudaranya itu sejak kapan itu? sama Bu, kurang lebih 6 bulan juga sih Bu Bidan. Semenjak saya nggak haid, pokoknya langsung sakit aja Bu payudara saya teh. Seperti itu ya, Bu. Apakah Ibu Mhm. udah periksa ke bidan sebelumnya atau ke dokter kandungan gitu, Bu, atau ke dokter lain? Belum sih Bu, saya baru ke Ibu sekarang periksanya. Oh, jadi Mhm, saya belum yang belum pertama ya? pernah cek-cek. Oke, Ibu. Mhm. Jadi, apakah Ibu mengalami gejala-gejala seperti orang hamil, misalkan mual gitu di pagi hari, atau muntah-muntah gitu, atau pusing kayak gitu, Bu? Ada nggak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, saya Oh, nggak ngerasa mual kayak gitu, Bu. Mhm. kalau misalkan Ibu udah nyobain tes kehamilan belum, Bu, yang menggunakan tes pack itu? Enggak juga sih, Bu, soalnya saya kan nggak ini, Bu, ya, nggak ngerasa saya teh hamil gitu, Bu, ya. Jadi saya tuh nggak ngelakuin tes-tes kayak gitu, terus saya juga, ah, udah we gitu, Bu, nggak kepikiran kalau saya hamil juga gitu, Bu. Oh, kenapa Ibu nggak kepikiran kalau Ibu hamil gitu? Karena saya menggunakan KB, Bu, jadi saya nggak kepikiran gitu. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan KB apa nih, Ibu? Saya dipasang KB implan, Bu. Oh, menggunakan KB implan ya. Sejak kapan Mhm. Ibu dipasang KB implannya ini? Sejak 7 bulan yang lalu, Bu.
Oh, 7 bulan yang lalu ya? Mhm. Kalau boleh tahu Ibu pasangnya di mana nih, pasang KB-nya? Mmm, Nggak apa-apa Bu, boleh boleh kasih tahu ke saya ya, insya Allah saya nggak akan memberitahu kepada siapapun, menghakimi siapapun, atau mengadu kepada siapapun, insya Allah saya akan merahasiakannya ya Ibu. saya ini Bu, pasang KB-nya di Bidan Cici, di dekat rumah saya, di Bu Bidan Oh, dekat seperti rumah itu. saya, mhm. Sebelumnya apakah bidan Cici ini tuh pernah memberikan informasi nggak ke Ibu mengenai KB itu seperti apa, efektivitasnya bagaimana, kekurangannya bagaimana, kelebihan KB-nya bagaimana gitu, pernah nggak Bu menjelaskan itu? Enggak sih Bu Bidan, Bidan Cici tuh cuma nyuruh saya tuh pakai KB implan aja, karena katanya tuh jangkanya tuh bisa panjang kan Bu Bidan. Jadi ya udah aja saya juga memutuskan untuk pakai KB itu aja gitu Bu. Oh iya, jadi, Mhm, seperti ini ya Ibu, saya, akan menjelaskan terlebih dahulu nih Ibu, apa itu KB implan. Nah, KB iya, implan ini nih Bu, nah Ibu bisa lihat kan ya, nah KB ini tuh, alat kontrasepsi yang disisipkan di bawah kulit bagian lengan atas. Nah, bagian lengan atas mhm, ini kan Ibu dipasanginnya ya di sini kan ya Bu? iya, Nah, efektivitasnya ini Ibu bisa bisa mencegah kehamilan 3 sampai 5 tahun, Ibu. Lalu ada mmm, pula kelebihan dan kekurangannya dari menggunakan KB implan ini, Ibu. Nah, kelebihannya itu yang pertama nggak mengganggu hormon Ibu nih, hormon estrogen Ibu nggak terganggu. Lalu mhm, yang kedua, kalau Ibu melakukan kegiatan senggama bersama suami Ibu tidak akan terganggu nih, Ibu. Lalu mhm, selanjutnya aman bagi ibu kalau ibu misalkan, masih menyusui gitu. Nah, tapi Ibu di samping kelebihan penggunaan KB ini pun ada kekurangannya ya Ibu, kekurangannya itu misalkan gangguan haid gitu Bu, gangguan haidnya tuh jadi misalkan 2 bulan nggak haid, langsung haid nggak haid lagi, atau bisa jadi nggak haid sama sekali gitu Bu. Lalu ada mhm. pun nyeri pada payudara, lalu, ada pun bisa timbul jerawat gitu Bu di muka, lalu bisa juga gangguan berat badan Bu. Gangguan berat badan ini bisa tiba-tiba kiloan Ibu itu bisa tiba-tiba naik gitu. Nah, sekarang itu yang Ibu alamin itu merupakan dampak dari penggunaan KB implan ini, Ibu. Nah, jadi, Mmm, dampaknya ini biasanya itu akan membaik, Ibu, lama-lama itu akan membaik, menghilang seiring berjalannya waktu. Nah, sebelumnya Ibu, saya mau bertanya, mohon maaf, apakah Ibu seorang perokok? enggak Bu Bidan, saya enggak ngerokok kok. Nah, alhamdulillah bagus ya Ibu, karena soalnya kalau misalkan Ibu perokok itu akan meningkatkan dampak buruknya itu, meningkatkan lebih buruk gitu dampaknya ini pada pemakaian KB implan ini. Nah, jadi Ibu, efek samping sebenarnya ini akan membaik Ibu Mhm, seiring berjalannya waktu. Nah, namun apabila Ibu tidak merasa nyaman menggunakan KB ini, Ibu bisa melepas nih, bisa mengganti ke KB lain. Tapi kalau misalkan Ibu mau menunggu dahulu bagaimana perkembangan ke depannya, apakah akan lebih membaik atau Ibu tetap merasa tidak nyaman dan malah terganggu kegiatan aktivitas Ibu, Ibu bisa tuh melepaskan ke bidan atau ke dokter kandungan. Nanti mungkin kalau misalkan dilepas ke saya, nanti saya akan menjelaskan macam-macam KB lain dan efektivitasnya bagaimana, lalu kelebihan dari KB-nya bagaimana, juga kekurangannya seperti itu, Ibu. oh jadi gitu ya Bu Bidan. Jadi selama ini tuh yang saya rasain itu karena efek samping saya pakai KB implan ya Bu Bidan? Iya, Ibu. Jadi, seperti itu. Jadi, ini tuh bagaimana keputusan Ibu lagi nih, apakah Ibu mau tetap menggunakan KB implan atau, Ibu mau melepaskannya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi, saya kembalikan lagi Mhm. nih keputusannya kepada Ibu. Apakah Ibu mau tetap melanjutkan menggunakan KB implan ini atau Ibu mau melepaskannya nih. Jadi sekarang tergantung pada Ibu, saya serahkan lagi kepada Ibu. Kayaknya nih Bu, saya nggak akan ngelepas dulu sih Bu Bidan, saya akan nunggu dulu gitu kan tadi kata Ibu bakal berkurang ya Bu ya, rasa sakitnya berangsur-angsur membaik. Nah Ya, mungkin saya nggak bakal ngelepas dulu sih Bu. ya Ibu. Baik kalau misalkan Mhm, itu keputusan Ibu, nah jadi Ibu tahu ya,
kenapa Ibu itu nggak haid dan kenapa ada nyeri pada payudara Ibu gitu? Karena Iya, karena tadi ini tuh efek samping dari penggunaan KB implan. nah Bener benar kan, Bu? sekali Ibu, wah pintar Ibunya nih. Baik Bu, kalau gitu ada keluhan lain nggak Ibu? Ada yang mau ditanyain lagi atau keluhan lainnya gitu Bu? Mungkin udah cukup sih, Bu, nggak ada lagi. Cukup itu aja. Oke, kalau misalkan dicukupkan, saya akan tarik kesimpulannya ya, Ibu. Nah, jadi Ibu, keluhan yang Ibu rasakan ini merupakan dampak yang timbul karena penggunaan KB implan, KB yang Ibu gunakan ini. Nah, ini tuh udah biasa yang udah menjadi hal lumrah yang biasa terjadi pada pemakai KB implan ini, Bu. Soalnya lalu, keluhannya itu akan berangsur membaik seiring berjalannya waktu. Lalu misalkan jika ibu nggak merasa nyaman gitu malah menggunakan KB implan ini dan malah mengganggu aktivitas ibu gitu. Nah, ibu tuh bisa mengunjungi bidan atau dokter untuk membantu melepaskan implannya ya, Bu. Jangan ibu coba-coba berani lepas sendiri ya, Bu, soalnya nanti ditakutkan ada kesalahan dan malah bisa menimbulkan infeksi gitu, Bu. Jadi kalau bisa ibu datang ke bidan atau ke dokter gitu, Bu. Oh, iya. Baik, Bu Bidan, saya mengerti. Iya, baiklah saya tutup ya Ibu sesi konseling ini. Terima kasih Bu Dita sudah mempercayai saya sebagai partner Ibu dalam mengatasi keluhan Ibu ini. Iya, Ibu, makasih banyak banget, saya juga bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi dari Ibu. Makasih Iya, ya, Bu. ya sama-sama Ibu. Mungkin Ibu bisa konsultasi lagi nih dengan saya sekiranya ada keluhan lain ataupun hendak melepaskan implannya ya Ibu. Ibu bisa mengunjungi Mhm. ke bidan, ke saya, atau bisa ke dokter lain atau ke bidan lain. Kalau misalkan berkunjung lagi ke saya, bisa nih Bu, saya buka dari Senin sampai Sabtu, buka dari pagi mulai jam 8 sampai jam 3 sore ya Ibu. Oke, Ibu. Insya Allah ya, Bu, nanti saya sering berkunjung ke sini kalau misalnya ada apa-apa lagi yang terjadi sama saya. Iya Ibu, Makasih ya, Bu. silakan. Ya Ibu. Oke, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Ya mangga Ibu, hati-hati di jalan ya Ibu, titip salam buat Iya. keluarganya. Assalamualaikum, Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.